Dua user yaitu hunter sama hunter 2. Nah, di sini kalau teman-teman ingin menambahkan user baru, itu caranya ini klik kanan, klik new ya, klik new lalu pilih di bagian user. Nah, di sini pesannya kita isi di hunter 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Nah, di video kali ini kita akan membahas dan membuat Active Directory. Di dalam Active Directory itu ada domain controller, ada juga client. Oke, nah jadi yang pertama-tama apa itu Active Directory? Active Directory itu adalah layanan directory yang digunakan untuk menyimpan data user, komputer, dan resource dalam jaringan. Ini itu digunakan oleh domain controller untuk mengelola autentikasi. Nah, semua datanya itu tersimpan secara terpusat. Nah, intinya itu Active Directory itu adalah database-nya domain. Oke, sorry. Next. Nah, apa itu domain controller? Domain controller itu adalah server yang menjalankan Active Directory. Ini itu bertugas memverifikasi login user dan mengontrol akses dalam jaringan. Nah, hubungan Windows Server dan Windows 10 itu apa? Jadi Windows Server ini adalah digunakan untuk domain controller plus Active Directory. Nah, sedangkan Windows 10 Pro ini adalah klien atau agentnya gitu ya. Jadi autentikasinya itu akan dikirimkan terpusat ya melalui Active Directory tersebut gitu. Klien terhubung ke domain untuk autentikasi gitu ya. Nah, untuk contohnya itu domainnya ya, itu adalah soclabs.local, nanti ini yang akan kita buat, dan user yang dibuatkan oleh domain controller itu adalah soclab lalu slash ini adalah username yaitu hunter2. Nah, untuk cara kerja dari Active Directory itu adalah user login di Windows 10 ya sebagai klien, terus data dikirim ke domain controller. Nah, lalu Active Directory memverifikasi data. Nah, jika datanya itu benar, user diberikan akses. Kalau datanya itu salah, user itu akan ditolak atau tidak bisa masuk. Nah, semua login ini divalidasi oleh Active Directory, bukan komputer lokal. Jadi udah diatur ya. Oke, langsung aja kita masuk ke topologi kita. Nah, di sini kita udah masuk ke tahap terakhir ya dari lab kita, yaitu adalah men-setting Windows Server sebagai controller dan Windows 10 ini sebagai client atau sebagai agentnya. Oke, di sini saya yang pertama-tama teman-teman itu mulai start yang firewall atau routernya ya, yang OpenSense. Nah, ketika udah terbuka ya atau sudah di run, teman-teman run lagi yang pertama itu adalah Windows servernya, jangan yang Windows 10-nya dulu ya. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah melakukan setting IP. Yang awalnya DHCP di sini itu harus menggunakan IP statik. Nah, untuk cara settingnya teman-teman buka Windows lalu control panel, lalu network and internet, terus di bagian network and sharing center, di sini pilih change adapter setting. Di sini lalu pilih interface teman-teman, lalu klik properties. Di sini pilih di bagian internet protocol version ya, yang versi 4. Nah, bisa properties atau klik 2 kali. Nah, di sini saya sudah melakukan settingan sama seperti topologi kita, yaitu adalah 10 200 220. Nah, untuk default gateway ini apa? Default gateway ini adalah ngambil dari punyanya si router atau firewall kita ya, 10 200 200 254 sesuai ya. Nah, terus untuk DNS-nya di sini saya menggunakan DNS dari Google. Lalu klik OK. Oke, nah kalau sudah seperti ini kita akan buat Active Directory-nya. Nah, caranya saya contohkan dari awal ya. Di
sebelah kiri itu ada server ya di sini. Nah, server manager kita klik, kita tunggu dulu. Nah, lalu ke bagian manage, lalu pilih add roles and feature. Nah, di sini kita install nih, kita next ya, kita pilih role based, feature based installation, terus service selection kita pilih server kita yang udah kita atur, lalu server roles. Nah, ini yang paling penting. Di sini kita harus menginstal yang ini guys ya. Kita centang yang bagian Active Directory Domain Service. Ini sudah terinstall ya karena saya sudah menggunakannya. Lalu klik fitur. Terus di sini biarkan default ya karena udah. Lalu ini itu setelah bagian fitur ini klik next sampai pembuatan nama domain gitu ya. Oke, sorry, bentar. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian. Nah, setelah kita membuat domain ya, kita membuat domainnya. Cara ngeceknya itu di local server. Nah, di sini ada tulisan domain. Ini saya sudah memiliki domain yaitu adalah socilabs.local. Next kita akan menambahkan user ya. Masuk ke Active Directory User and Computer. Nah, di sini kalau domainnya itu berhasil dibuat akan muncul socilabs.local, lalu teman-teman buat folder baru yaitu adalah user. Nah, di sini saya sudah menambahkan dua user yaitu hunter sama hunter 2. Nah, di sini kalau teman-teman ingin menambahkan user baru itu caranya ini klik kanan lalu klik properties. Gini. Klik new ya. Klik new lalu pilih di bagian user. Nah, di sini first name-nya kita isi hunter 3 ini misalkan. Kita isi hunter 3. Nah, di sini nanti akan socilabs baru nama si username yang kita buat gitu ya. Kita next. Nah, di sini kita pilih domainnya, password. Kita buat passwordnya. Di sini kita buat. Teman-teman ingat ya untuk pembuatan password ini. Lalu klik next. Oke, di sini kita cek dulu apakah semuanya benar hunter 3. Oke, klik finish. Nah, kalau udah seperti ini kita masuk ke Windows 10-nya untuk gabung ke domainnya. Oke, kita buka dulu Windows 10. Oke, kita start ulang aja guys ya. Ini kita start Windows 10-nya. Start ulang. Nge-lag banget ini. Oke, kita login dulu. Saya praktekkan gimana cara join domainnya. Oke, nah yang pertama-tama di sini itu sama ya seperti Windows Server. Yang perlu kita atur itu adalah di bagian network. Masuk ke control panel. Di bagian network and internet, network sharing center, chain adapter setting. Kita pilih
di bagian properties kita pilih protokol version yang versi 4. Nah, di sini sama ya seperti yang ada di topologi kita setting IP-nya itu jadi .30, mana tadi? .30 dan default gateway-nya itu pakai punyanya firewall. Sama, klik OK. Nah, ketika ini itu sudah bisa terkonek ya. Nah, cara ngeceknya terkonek ke Windows Server apa enggak itu tinggal teman-teman ping gitu ya. Ping IP dari si Windows Servernya. Nah, selanjutnya kita akan join domain. Caranya itu adalah ketik Windows plus R. Nah, di sini ketikkan sysdm.cpl lalu klik OK. Nah, teman-teman di sini join-kan domain kan. Nah, di sini kan saya udah join di SOC Labs .local. Nah, teman-teman klik di bagian change. Nah, ini kan defaultnya itu tidak berada di SOC Labs .local ya. Jadi mungkin di workgroup atau bahkan nggak bisa dipilih ya kalau Windows Home. Di sini kan saya pakai Windows Pro, jadi bisa. Nah, teman-teman klik OK. Nah, nanti gitu ya. Di sini komputer name-nya kita ganti misalkan Windows Hunter 3 gitu ya. Lalu kita klik OK. Kita masukkan username sama password yang dimiliki oleh si domain controllernya. Administrator, passwordnya coba. You must restart your computer to apply this change. Ya, kita klik OK. Kita restart now sekarang. Kita akan login. Nah, loginnya ini bukan pakai akun lokal kita, tapi pakai mana tadi? Akun yang sudah dibuatkan oleh si adminnya ini ya, dibuatkan oleh si domain controllernya. Nah, kita cek lagi. Nah, di sini kita telah membuat Hunter 3 dan passwordnya tadi. Saya kok agak lupa tadi passwordnya apa ya. Nanti kita buat lagi aja kalau misalkan lupa. Kita tunggu masuknya lama. Nah, di sini jangan pilih yang akun lokal kita ya. Kita pilih other user. Di sini, nah ini udah ada sync to SOC Labs. Ini ya di bawah ini. Hunter 3. Terus passwordnya. Ini kalau nggak salah guys ya. Coba. This user password must be changed before signing in. Oke, kita di sini klik OK. Di sini kita masukkan password baru kita. Oke, kita coba. Nah, berhasil. Kita berhasil login ke akun klien yang telah dibuatkan oleh si domain controller tadi. Gitu ya intinya. Sambil nunggu kita
Ini guys ya, contoh gambarnya itu seperti ini. Jadi Active Directory ini itu adalah apa namanya, tingkatan paling tertinggi ya, bisa mengatur yang ada di bawah-bawah ini gitu. Gitu intinya. Kita tunggu. Ini emang apa, berat banget guys ya. Ini kalau saya start semua ini laptop saya nggak kuat karena kekurangan penyimpanan. Oke, kita udah berhasil login. Kita coba cek command prompt. Ceknya itu adalah IP config. Oke, di sini udah bener ya, tersetting 10.200.230. Kalau kita IP config all. Oke, kita DNS server. Oke, udah bener. Ini adalah punyanya si domain controller. Default gateway juga sudah bener untuk internet. Hostname-nya juga sudah benar ya. Ya, apa yang kita buat tadi, IP-nya juga sudah benar. Kita coba ping ke router. Oke, udah berhasil. Kita coba ping ke 20 ke domain controller. Oke, jika semuanya itu berjalan lancar, kita coba cek ke bagian Windows servernya. Kita Windows plus R. Nah, kita cari event-viewer.msc. Kita cek nih apakah user baru Hunter 3 ini udah pernah melakukan login atau log off. Caranya cek di bagian Windows log, terus di bagian security. Di sini kita cek ini adalah Windows Server kita sendiri. Kita cari di bagian filter, lalu kita cari di bagian berapa ya login? 4624 ya. Login itu 4624. Tapi kita cari ya. Kita cari komputer dari Hunter 3 itu apakah udah terdata. Nah, udah terdata ya di sini. Kita cek ini slclabs.a/hunter 3. Ini itu log off, berarti dia keluar. Kita coba cari lagi. Apakah ada yang login ya? Nah, ini login. Kita klik detail. Oke, login Hunter 3 target user. Nah, mungkin di video kali ini cukup seperti itu saja ya, karena kita sudah berhasil membuat sebuah Active Directory. Nah, selanjutnya langkah yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana cara membaca log. Bagaimana event ID ini itu menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang gitu ya. Event ID 4624 itu login, terus 4634 itu ada log off, dan masih banyak lagi. Nah, di sini Windows Log itu ada 3 log ya. Ada log dari application, security, sama sistem. Nah, mungkin akan kita bahas nanti, ataupun akan langsung kita kirim lognya itu ke Splang ya. Splang itu adalah SIEM. Nanti saya akan buatkan tutorial cara mengirim lognya itu ke Splang tersebut. Nah, untuk pembahasan SIEM itu sudah ada di YouTube saya ya. Mungkin di video sebelum-sebelumnya itu udah saya bahas tentang SIEM. SIEM itu apa gitu, bagaimana cara kerjanya, dan lain-lain. Nah, jika teman-teman masih bingung nih dengan apa yang saya jelaskan, nanti saya akan buatkan dokumentasinya itu
akan saya up ke GitHub gitu ya. Nanti biar teman-teman itu bisa baca sendiri dan tutorialnya nonton, video di YouTube saya nih. Tuh, nah jika masih, bingung juga teman-teman bisa, berkomentar, di YouTube saya, nanti saya insya Allah akan jelaskan. Oke, cukup seperti itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.